warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Saya Kizira Wijaya dari kelas 12.5. Di sini akan mempresentasikan resensi buku yang telah saya baca dan juga akan merekomendasikan buku ini. Oke, hari ini saya akan membahas buku Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, catatan Pulau Buru karya Pramudia Anantatur. Tapi sebelum itu mari kita kenalan dulu dengan penulisnya, yaitu Pramudia Anantatur. Beliau lahir pada tanggal 6 Februari tahun 1925 dan wafat pada tanggal 30 April tahun 2006. Oke, mungkin bagi teman-teman yang memang suka buku sejarah atau suka sama politik pasti udah pernah kenal beliau, yang dimana beliau ini biasa akrab disebut dengan sebutan Pram. Yang mana beliau merupakan sastrawan produktif di Indonesia dan juga salah satu tokoh yang suka mengkritik pemerintah, teman-teman. Dan juga beliau itu pada masa Orde Baru, beliau merupakan tahanan politik yang diasingkan ke Pulau Buru di Maluku. Di Pulau Buru, beliau menulis salah satu buku yang sangat terkenal dan juga sudah dijadikan film, yaitu buku yang berjudul Bumi Manusia. Pasti udah nggak asing ya dengar judulnya ya. Yang dimana filmnya itu diperani oleh peran utamanya itu adalah Iqbal Ramadan. Dan juga pada masa Orde Baru, buku yang ditulis oleh beliau ini tidak boleh dibaca, teman-teman. Sampai keluarlah itu peraturan dari Kejaksaan Agung, yang dimana jika ada yang membaca buku beliau maka akan dipenjara. Dan itu sudah banyak sekali kasus-kasusnya yang memang dipenjara karena membaca buku beliau. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan lebih dalam lagi tentang buku Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, yang dimana buku ini diterbitkan oleh KPG, Kepustakaan Populer Gramedia, yang diterbitkan pada Maret 2001, yang dimana buku ini sudah bisa seperti ini cetakan ke-25 yang diterbitkan pada bulan Februari tahun 2024 dengan jumlah halaman 247 halaman. Baik, sekarang kita akan lebih mengenal lagi buku ini lebih dalam, yaitu tentang isi bukunya, yang dimana buku ini mentemakan militerisme dan penindasan, lalu juga adanya perjuangan tokoh perempuan. Lalu di dalam buku ini juga adanya kritik terhadap ketidakadilan sosial oleh Pramudia Anantatur. Lalu juga adanya realiti politik dan sosial pasca kemerdekaan. Yang dimana buku ini sebenarnya intinya pada saat militer Jepang itu, perempuan-perempuan yang sudah bersekolah dari SD sampai SMP itu diminta oleh militer Jepang untuk bersekolah di luar negeri. Dimana luar negeri itu adalah ke Tokyo dan Singapura. Namun ternyata itu adalah paksaan dari para militer Jepang, yang dimana mereka memaksa untuk para keluarga ini memberikan satu perawan remaja untuk para militer Jepang. Namun ternyata mereka tidak disekolahkan ke Tokyo ataupun Singapura. Mereka dijadikan budak seks untuk para militer-militer Jepang. Dan juga bukan hanya para perawan-perawan dari Indonesia saja, banyak juga wanita-wanita dari Asia lainnya. Lalu juga ternyata setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat itu kan memang kondisi Jepang itu lagi dibom ya di Hiroshima dan Nagasaki. Ternyata setelah itu Jepang pergi meninggalkan Indonesia dan Indonesia juga sibuk dengan proklamasi. Ternyata para remaja ini dibiarkan begitu saja, tidak ada yang mengurus. Jadi pergilah kemana saja, hingga akhirnya banyak ternyata para perawan remaja yang berada di Pulau Buru di Maluku. Lalu juga pada saat itu akhirnya pemerintah Indonesia tidak mencari lebih lanjut lagi tentang para perawan-perawan remaja, dan juga para militer Jepang itu lepas tangan begitu saja. Lalu di buku ini juga isinya bukan hanya tentang satu perempuan, tapi ini adalah catatan-catatan dari rekan-rekannya Pramudia Anantatur, yang dimana para rekan ini menceritakan langsung kepada Pram, lalu dituliskan ke satu buku ini. Jadi ini banyak sekali kisah-kisah perempuan, nggak cuma satu aja. Lalu setelah saya membaca buku ini memiliki bukti yang akurat dikarenakan memang adanya wawancara langsung kepada para remaja pada saat itu yang memang di Pulau Buru. Lalu juga dapat dilihat bahwa cover buku ini sangat menarik karena terlihat sangat colorful dan juga judul yang dituliskan sangat simple. Lalu juga narasi yang kuat dan karakter-karakter hidup, yang dimana Pram sendiri menuliskan bahwa karakter-karakter perempuan ini sangat kuat karena walaupun mereka diasingkan begitu saja, para perempuan ini tetap berusaha untuk menghidupkan dirinya sendiri begitu di Pulau Buru, hingga akhirnya banyak sekali para perawan yang menikah dengan lelaki yang berada di Pulau Buru. Lalu namun kekurangan di buku ini adalah banyak kata asing yang terdengar di telinga, mungkin karena memang ini adalah pertama kali saya membaca buku
bertemakan sejarah ya. Jadi dan juga ini buku lama, jadi banyak sekali kata-kata yang asing terdengar di telinga. Jadi mungkin harus sekitar 2-3 kali lagi untuk membacanya agar lebih jelas lagi maksud dari buku ini. Lalu adapun ini narasi yang menggambarkan bagaimana keadaan para perawan remaja setelah ditinggalkan begitu saja oleh para militer Jepang. Baik, akan saya bacakan ya teman-teman. Pertama, dilepas tanpa tanggung jawab, tanpa pesangon, tanpa fasilitas, dan tanpa terima kasih dari pihak bala tentara Dainippon sebagai tindakan bercuci tangan terhadap kejahatannya sendiri. Kedua, diserahkannya pada naluri hidup masing-masing. Ketiga, tidak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum dari pemerintah RI. Keempat, tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya sendiri. Kelima, sebagai akibatnya sampai tahun 1979 atau sekitar 35 tahun mereka menjadi buangan yang dilupakan. Jadi dari buku ini dapat saya simpulkan bahwa ternyata perjuangan para wanita Indonesia itu sangat-sangat begitunya sekali teman-teman, karena awalnya kita di underestimate kan begitu ya, dijadikan budak seks lalu ditinggalkan begitu saja. Jadi itulah mengapa jika melihat keadaan para wanita sekarang kita sudah sangat-sangat berjaya sekali teman-teman, bersyukur karena kita dapat hidup di era sekarang. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.